memberikan renungan yang panjang saudara, karena memang malam ini adalah worship night ya. Betul-betul kita mau ngambil waktu banyak penyembahan dan ngalami lawatan Tuhan. Dan memang saya pribadi sangat banyak dilawat Tuhan saudara ya. Sebagai contoh saudara ya, saya nggak janjian, bahkan saya tidak tahu Indra yang akan pimpin pujian ya. Kalau ada yang belum tahu, tadi memimpin WL kita, pimpin pujian kita adalah saudara Indra. Saya nggak janjian, tapi tadi dia buka satu kata tentang kehidupan saudara. Ya, hari ini saya mau bicara sedikit tentang kehidupan. Nah saudara, hari ini kita pas setengah ya, berjalan setengah nih dalam tahun 2023 ya. Karena hari ini 30 Juni saudara, besok 1 Juli, jadi pas selesai. Walaupun masih 4 jam lagi ya, pas kita tuh secara bulan tuh udah setengah selesai. Kita masih ada setengah lagi. Tapi saudara, tolong tampilkan tema sharing hari ini saudara. Tuhan mau ajukan pertanyaan nih buat saudara yang hadir di onsite sini maupun juga yang hadir lewat online. Kemanakah lari kehidupanmu hari ini? Jadi sementara kita di tengah-tengah ya daripada perjalanan kehidupan kita di tahun 2023, Tuhan tuh nanya, kemanakah lari kehidupanmu hari ini? Nah saudara mungkin bertanya, kok pakai lari saudara? Ya, saudara kita tahu kan Tuhan tuh suka pakai perumpamaan atau ilustrasi. Dan di Alkitab yang berhubungan dengan kehidupan, salah satu ilustrasi yang Tuhan pakai adalah pertandingan lari. Kita baca ayatnya, tolong diklik. Ya, kita akan baca 2 ayat. Yang bagian yang bagian atas saudara cukup bagian A-nya saja ya, sampai kata tujuan ya. Langsung kita lompat ke bagian kedua ya. Ayat yang pertama cukup hanya sampai kata tujuan ya. Saudara di rumah boleh ikut baca ya. Walaupun saya tidak mendengar suara saudara, saya suka ingatkan Tuhan mendengar suara saudara. Tentu yang onsite mari baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ayat yang kedua, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus ingatkan tentang kehidupan itu seperti pertandingan lari. Dan saudara katanya nggak ada pelari yang lari itu tanpa tujuan. Hari ini saya ikut pertandingan lari, nggak jelas saya mungkin mau lawan arah, pelari arahnya ke depan, saya ke belakang. Nggak ada yang kayak begitu saudara. Tapi semua punya tujuan yang sangat jelas. Dan diingatkan lagi oleh Rasul Paulus, ya tolong tampilkan masih, dalam ayat kedua dikatakan bahwa semua orang yang berlari akan berlari-lari kepada tujuan. Jadi saudara, dalam kehidupan kita ada tujuan. Nah saudara, saya mau kasih tujuan umumnya aja. Tujuan khususnya pasti kita sedikit beda-beda ya. Tujuan umumnya adalah setiap kita diberkati dan berdampak. Katakan sama-sama, setiap kita diberkati dan berdampak. 2, 3, setiap kita diberkati dan berdampak. Jadi ketika Tuhan lahirkan sudah tujuan di muka bumi ini, walaupun saya suka katakan saudara, mungkin orang tua saudara gak mengharapkan saudara, karena udah gak mau nambah anak, atau mungkin bukan jenis kelamin yang diharapkan, tapi kalau saudara tetap lahir juga, karena Tuhan mau saudara diberkati dan berdampak. Katakan sama-sama dengan saya dilahirkan untuk diberkati dan berdampak. 2, 3, saya dilahirkan untuk diberkati dan berdampak. Nah makanya saudara, kita harus rindu ini saudara. Tiap langkah kehidupan kita, hari ini kita sudah setengah di 2023. Saudara orang yang terus diberkati Tuhan gak? Nah saya gak janjian juga tadi, ya Indra ya, saya nggak, bahkan tadi saya bilang saudara, Indra saksi dan juga saya nggak tahu yang di kantor yang tahu. Pokoknya saya nggak tahu hari ini Indra yang akan puji-pujian. Dan yang pasti saya harus berkata ya dan tidak ada. Saya nggak tahu lagu pilihan dia. Tadi saudara bisa ingat kan lagunya? Aku diberkati. Wow, saya bilang ini pas bener nih. Berarti Roh Kudus yang melawat ya. Nggak ada yang hebat kecuali Roh Kudus, amin. Karena saya mau ingatkan saudara ya. Saya digerakkan Tuhan untuk mengingatkan saudara. 2023 kita tuh semakin menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan proyek pembangunan mulai 2023? Karena 2023 ini saudara orang-orang diberkati Tuhan. Saya tetap orang yang percaya saudara ya. Kalau ada sebuah proyek Tuhan buat satu gereja lokal ya, mungkin Tuhan izinkan 1-2 orang luar ikut nyumbang.
Tapi saya percaya orang-orang yang akan Tuhan pakai supaya dana pembangunan yang belasan miliar akan tercukupi adalah saudara yang di depan mata saya semua. Tapi saudara mau percaya nggak saya jadi orang-orang yang diberkati? Om John, saya belum kerja. Saya tuh diberkati, saya mau kasih tahu saudara. Karena kan saya bisa buka akses rekening ya. Itu ada, saya duga youth loh. Tapi mungkin saya salah saudara. Ada yang transfer 50 ribu rupiah saja saudara. 50 ribu rupiah aja. Tapi saya senang dengan ucapan yang ditulis. Semoga digenapi visinya. Ucapan itu lebih mahal dari 50 ribu itu saudara. Semoga digenapi visinya. Orang yang cuma kasih 50 ribu aja masih percaya visi ini bisa digenapi. Saya yakin di sini hadir hampir semua, jangan-jangan semua saudara untuk kasih 50 ribu bisa. Tapi saudara punya keyakin gak? Walaupun saya tabur 50 ribu, visinya akan digenapi saudara. Karena saudara kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita orang-orang yang mau dijadikan berdampak, kan jangan lupa saudara. Gedung gereja kita selesai untuk apa saudara? Untuk semakin menjadi blessing community center. Makanya saya mau ajak saudara ya, slide ketiga. Nah sekarang bagaimana kita mau pastikan lari kehidupan kita tuh benar saudara. Kita baca ayatnya saudara. Yuk kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, saya lupa ya, saya pernah dengar cerita saudara katanya. Kalau kita tuh melakukan kemiringan hanya sekian atau mungkin cuman jangan-jangan cuma 0, sekian derajat saudara ya dalam lari ya. Tapi kita harusnya lari ke kiri. Kita terus miring ke kanan hanya 0 sekian derajat. Tapi dalam jangka waktu tertentu kita betul-betul bisa katanya berada di posisi yang terjauh. Jadi kita mesti di sini ya. Kelihatan nggak gambarnya saudara ya. Tapi misalnya saudara mesti ke kiri nih, ke kiri dari arah tangan saya saudara. Tapi saudara pelan-pelan larinya ke kanan. Satu titik saudara akan berada di posisi yang kata bahasa Inggris the farthest place. Tempat yang terjauh dari posisi yang seharusnya. Jadi saudara bisa ada di sini. Karena menyimpang sedikit-sedikit. Nah saudara, yuk saya mau mengajak. Setengah tahun lagi 2023 selesai. Apa yang secara khusus Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi orang yang diberkati dan berdampak, jangan sampai saudara lewati saudara. Katanya karena kalau apa yang Tuhan kerjakan tuh cuman beda satu huruf. Dilawat atau dilewat. Kasih tahu kiri kanannya, lu mau dilawat apa dilewat? Yang di online tepok, gua mau dilawat apa mau dilewat? Cuman beda satu huruf kan? Ya. Lawat atau lewat? A atau E? Saudara mau dilawat atau mau dilewat? Tuhan mau lawat saudara, diberkati dan berdampak. Tapi karena saudara tidak berlari kepada tujuan, saudara akan dilewat. Yuk, makanya jangan dilewat. Bilang, saya mau dilawat, bukan dilewat. 2, 3, saya mau dilawat, bukan dilewat. Nah, terakhir dalam poin saya, ada 2 hal penting kalau saudara ini mau hidupnya menggenapi tujuan. Berdasarkan ayat yang kita baca, ada 2 hal penting kalau hidup kita mau menggenapi tujuan. Kalau saudara punya mau kehidupan mau dilawat bukan dilewat. 1, katakan semua huruf besar. 2, 3, jangan tinggal di masa lalu. Nah, jangan tinggal di masa lalu, saya mau tekankan gini saudara. Bukan soal hal negatifnya. Karena kalau hal negatif semua gak ada yang mau tinggal. Walaupun kadang-kadang masih tinggal saudara. Tapi secara umum, siapa yang mau tinggal dalam kegagalan? Angkat tangan tinggi-tinggi, saya suka lu gagal, pengen gagal lagi. Nggak ada kan saudara? Nggak ada saudara kan ya? Jadi saya nggak mau bicara yang negatifnya. Tapi termasuk juga keberhasilan. Jangan tinggal di keberhasilan masa lampau. Karena gini saudara, Tuhan tuh belum selesai membentuk saudara. Kalau hari ini saudara diberkati 100.000, nilai uang akan turun terus. Untuk hidup 10 tahun lagi, saudara harus ngalami diberkati 1 juta. Atau bahkan 10 juta. Kalau saudara puas, udah Tuhan gak apa-apa, 100.000 terus aja. Ya saudara susah. Karena apa? Ini contoh saudara sekali lagi, ini saya khotbah bukan hubungan dengan pembangunan, tapi Tuhan ingatkan terus.
Tuhan mau saya ingatkan kepada saudara, khusus jemaat Jelambar. Pembangunan ini Tuhan mau selesai dengan Tuhan yang berkati. Yang percaya katakan amin. Tapi Tuhan butuh saluran berkat. Nah saudara mau percaya nggak? Bahwa saudara orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Saudara bilang, aduh saya nggak pernah kasih persembahan jutaan. Tahun ini kalau saudara mau dipercayakan Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan jutaan. Karena saudara mau dipercayakan Tuhan. Atau yang Yud bilang, saya paling biasa kasih 5.000 lah paling tinggi atau 10.000. Tapi tahun ini engkau mungkin bisa memberikan ratusan ribu saudara. Karena apa? Engkau mau diberkati. Jadi jangan puas gini, udahlah Tuhan cukup. Yuk jangan mau tinggal di keberhasilan masa lalu. Udahlah Tuhan, saya udah bisa jadi WL buat beberapa orang di komit. Udah cukup. Tuhan mau percayakan saudara bisa mimpin pujian di depan ribuan orang. Tapi saudara mau nggak mau tinggal di keberhasilan masa lampau. Kita harus mensyukuri keberhasilan masa lampau. Jangan salah saudara. Saya tidak mengajarkan saudara untuk lupa diri. Tapi ketika kita mensyukuri, kita mau percaya. Tuhan ini belum selesai dalam kehidupan saya. Tuhan mau saya diberkati dan berdampak lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makanya nomor 1, jangan tinggal di masa lampau. Yaitu tinggal di keberhasilan masa lampau. Mari kita syukurin. Tapi ingat, keberhasilan masa lampau itu batu pijakan untuk kita mencapai keberhasilan yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama sebelum poin terakhir. Keberhasilan masa lampau, batu pijakan kepada keberhasilan yang lebih besar. 2, 3, keberhasilan masa lampau, batu pijakan buat keberhasilan yang lebih besar. Dan yang kedua dan yang terakhir. Klik. Mari katakan sama-sama, hindari penyimpangan-penyimpangan. 2, 3, hindari penyimpangan-penyimpangan. Kadang-kadang saudara, kita gak sadar tadi saya bilang, kita dibawa menyimpang sedikit. Saya masih ingat satu anak muda waktu saya baru pelayanan di Bojong saudara. Dia tuh mulai usaha ya, terus mulai agak lancar usahanya. Bilangnya gini sih saudara, bagus bilangnya. Ini kan usaha saya diberkati Tuhan. Dia biasa aktif pelayanan, terus gak mau aktif pelayanan dulu. Bilangnya bagus saudara. Selalu kalau penyimpangan tuh kita ngomongnya bagus. Izinkan saya ya, Ko John, manggilnya Kok sama saya. Saya konsentrasi di bisnis dulu. Kan nanti kalau bisnis saya makin besar, saya kan bisa semakin diberkati dan menjadi berkat. Tapi yang terjadi saudara tahu apa ceritanya? Tinggalin Tuhan. Ya, karena saudara hindari penyimpangan. Saya percaya kok, walaupun bisnis saudara baru dibangun, kalau saudara jaga keseimbangan, tetap pelayanan melayani dengan baik, tapi tetap mengurus bisnis dengan baik, bisnis saudara akan semakin berdampak. Kadang-kadang kita kan penyimpangannya gak sadar, omongannya bagus loh saudara, saya masih ingat omongannya sampai sekarang. Izinkan saya gak pelayanan dulu. Dari mulai gak pelayanan, ibadahnya mulai gak rajin, terhilang sekaligus. Memang gak sekaligus, tapi kan tadi saya bilang penyimpangan tuh dikit-dikit saudara. Harusnya kita ke arah sini, begitu kita biarkan nyimpang dikit-dikit, akhirnya kita berada tempat yang paling jauh. Harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Hindari penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan itu seringkali hal-hal yang baik. Tadi alasannya baik. Dan saya masih bisa memberikan banyak contoh, tapi gak penting saudara. Hari ini, malam ini di worship night, saya mau ajak kita berdoa. Kita pas di setengah tahun 2023. Dan tiap tahun Tuhan punya rencana yang khusus. Nah rencana khusus saya gak tahu bagaimana. Maksudnya gini, cara Tuhan mau memberkati saya menjadi dampak pasti berbeda dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Tapi semua kita tanpa kecuali, berapapun kegagalan kita, kejelekan yang kita masih punya, tetap rencana Tuhan belum berubah. Setiap saudara diberkati dan berdampak. Amin saudara. Nah makanya kita harus rindu. Tahun 2023 ini, saya semakin menjadi orang yang diberkati dan berdampak. Amin saudara.